Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Sasmitasari dengan NIM F2019-01154, kelas C4 Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Turunan atau golongan antibiotika ada banyak, misalnya antibiotika beta-laktan yang terdiri dari turunan penisilin, turunan sefalosporin, dan turunan beta-laktan non-klasik. Turunan amfenikol, turunan tetrasiklin, turunan aminogiloksida, turunan makrolida, turunan polipeptida, turunan linkosamida, antibiotika polien, turunan ansamisin, dan turunan antrasiklin. Yang pertama yaitu turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Turunan amfenikol merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak, sehingga mudah menembus sel bakteri. Mekanisme kerja antibakteri turunan amfenikol adalah dengan menghambat biosintetik protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Turunan amfenikol juga menghambat sintetik protein mitokondria mamalia karena ada kesamaan antara ribosom 70S bakteri dan mamalia. Hubungan struktur dan aktivitas. Pertama, modifikasi pada cincin benzen. P-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil, 4-bromobifenil, atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tianil. Menghilangkan aktivitas. Penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil, setofenikol, atau metil sulfonil. Tiamfenikol, senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta menurunkan aktivitas bakteri. Berikutnya yaitu rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi. Stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol mempunyai 2 pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer yaitu mines treo, positif treo, mines eritro, dan positif eritro. Penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH2OH, ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Penggantian atom dikloro dengan dibromo
menurunkan kekuatan akibat antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Contoh obat antibiotika turunan amfenikol adalah yang pertama yaitu kloramfenikol. Kloramfenikol atau dengan nama lain Claromex, kloromiketin, kolain, fenikol, kemiketin, neopinikol, dan paraksin. Kloramfenikol adalah antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas. Kloramfenikol merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Penggunaan kloramfenikol tidak dianjurkan untuk pengobatan infeksi pada saluran seni karena hanya 5-10% bentuk tak terkonjugasinya yang dieskresikan melalui urin. Efek samping yang ditimbulkan kloramfenikol antara lain adalah depresi sumsum tulang belakang yang menimbulkan kelainan darah yang serius, seperti anemia aplastik, anemia hipoplastik, granulositopenia, dan trombositopenia. Waktu paro kloramfenikol pada orang dewasa kurang lebih 3 jam, sedangkan pada bayi di bawah 1 bulan 12-24 jam. Dosis oral atau intravena 50-100 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi 3-4 kali. Kloramfenikol mempunyai rasa yang sangat pahit untuk pemakaian oral. Contoh obat yang kedua yaitu tiamfenikol atau dengan nama lain anikol, kaltikol, lanakol, nilakol, tiamicin, tianikol, tiacin, tiavalen, dan urfamicin. Tiamikol adalah antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas seperti kloramfenikol. Tiamfenikol merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid atau enterik dan paratifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Tiamfenikol diabsorpsi cukup baik dalam saluran cerna, mudah terdifusi dalam cairan cerebropsinal dan mukus bronkial. Tiamfenikol efektif untuk pengobatan infeksi meningitis, infeksi pada saluran nafas, dan saluran urogenital. Absorpsi obat melalui saluran cerna cukup baik, 50-70% dengan waktu paroh 1,6-4,2 jam. Dosis oral 20-30 mg per kilogram berat badan. Berikutnya yaitu antibiotika turunan polipeptida. Antibiotika polipeptida mempunyai struktur sangat kompleks, mengandung polipeptida yang biasanya membentuk suatu siklik. Sumber utama turunan antibiotika ini adalah Bacillus sp dan Streptomyces sp. Berdasarkan sifatnya, antibiotika polipeptida dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu antibiotika yang bersifat asam, antibiotika yang bersifat basa, dan antibiotika yang bersifat netral. Antibiotika yang bersifat asam mengandung gugus karboksilat bebas dan menunjukkan sebagian struktur yang non-siklik.
Antibiotika yang bersifat basah mengandung gugus amino bebas dan juga menunjukkan bagian struktur yang non-siklik. Sedangkan antibiotika yang bersifat netral tidak mempunyai gugus karboksilat dan amino bebas karena strukturnya dalam bentuk siklik atau gugus reaktif di atas dan dinetralkan melalui formulasi. Mekanisme kerja antibiotika turunan polipeptida. Beberapa antibiotika polipeptida seperti tirotrisin, polimixin B, dan kalistin merupakan molekul yang amfifil, mengandung gugus-gugus lipofil dan hidrofil yang terpisah. Antibiotika polipeptida dapat menyebabkan ketidakteraturan struktur membran sitoplasma dan kehilangan fungsinya sebagai rintangan permeabel, sehingga ion-ion yang secara normal ada dalam sel akan keluar dan menyebabkan bakteri mengalami kematian. Gramisidin dapat membentuk saluran transmembran pori di mana ion-ion keluar masuk secara difusi melalui dipori yang berbeda, sehingga membran kehilangan fungsinya sebagai rintangan yang permeabel. Basitrasin adalah bakteriolitik hanya pada fase pertumbuhan bakteri. Senyawa ini dapat menghambat secara langsung enzim peptidoglikan sintase dan menyebabkan hambatan pembentukan dinding sel bakteri, sehingga bakteri mengalami kematian. Contoh obat antibiotika turunan polipeptida yaitu yang pertama, tirotrisin. Tirotrisin diisolasi dari kultur Bacillus brevis mengandung 2 campuran antibiotika yaitu gramisidin 10-20% dan tirosidin. Dosis setempat tirotrisin yaitu 0,05-0,30% dan dihindari pemakaian obat pada luka yang terbuka. Contoh obat yang kedua yaitu basitrasin. Basitrasin diisolasi dari Bacillus subtilis dan B. lichenilformis. Basitrasin digunakan secara setempat, terutama untuk pengobatan infeksi Staphylococcus sp dan Streptococcus sp superficial. Obat ini sering dikombinasi dengan antibiotika lain seperti neomycin, polimixin B, dan kadang-kadang dengan kortikosteroid. Secara oral, obat ini tidak diabsorpsi oleh saluran cerna dan kadang-kadang digunakan untuk pengobatan infeksi amuba. Potensi per miligram tidak kurang dari 40 unit USP, dosis setempatnya 500 unit per gram, salep kulit atau mata. Dioleskan 2-3 kali dalam sehari. Dosis intramuskular 10.000 sampai 20.000 unit 3-4 kali setiap hari. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotika, terutama pada turunan amfenikol dan turunan polipeptida. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.